Angin dingin menyapu lereng Semeru saat matahari condong ke barat. 5 orang dengan ransel besar di punggung dan celana outdoor, berdiri di tepi jalan setapak yang mulai diliputi kabut tipis. Rama Reksopati, pendaki senior yang hobi mengeksplorasi desa-desa mistis, Dinda Setiawati, peneliti antropologi budaya dari Malang, Andre Mahabumi dan Winarti Prameswari, pasangan muda pecinta alam, serta Galang Dewo Broto, seorang juru kamera dokumenter dengan tatapan skeptis. Mereka bukan tanpa alasan berada di sini. Rama menemukan catatan tua dari seorang kiai di Lumajang tentang desa Ngembat Sewu, sebuah desa gaib yang hanya muncul di malam Jumat Kliwon. Desa yang hilang dan hanya menampakkan diri pada malam terkutuk, ucap Rama sambil menunjukkan potongan manuskrip pada Dinda. Tapi kenapa kita percaya mitos ini? Tanya Galang dengan suara berat, menentang rasa takut yang perlahan tumbuh di balik dadanya. Kalau benar desa itu hanya muncul di malam tertentu, berarti yang masuk ke sana tidak pernah keluar. Justru itu yang ingin kita buktikan, Dinda menjawab. Sebagai peneliti, aku ingin tahu kenapa cerita ini terus hidup. Apa ada dasar sejarahnya? Atau ini hanya kisah rakyat yang terdistorsi oleh waktu? Senja mulai menebal. Awan menggantung rendah di atas Semeru. Mereka menyalakan senter dan melanjutkan perjalanan ke dalam hutan. Jalanan berbatu basah oleh embun. Pohon-pohon tinggi berdiri seperti penjaga sunyi. Di kejauhan, terdengar gemericik sungai. Dinda menghentikan langkah. Itu Sungai Banyu Getih, bisiknya. Sungai itu tampak tenang, tapi airnya berwarna gelap kemerahan. Seolah mengalirkan darah tua yang tidak pernah mengering. Kita mendekat ke sana malam ini. Jika Ngembat Sewu memang muncul, seharusnya kita bisa melihatnya di balik tikungan sungai, ujar Rama. Langit berubah kelam. Kabut semakin padat. Lalu dari balik kabut, muncul cahaya temaram. Suara gamelan samar terdengar di kejauhan. Dengar itu? Andre bertanya. Winarti menggenggam tangannya erat-erat. Cahaya itu bergerak, membentuk siluet rumah-rumah kayu. Aroma wangi bunga kenanga dan dupa merebak. Desa itu muncul perlahan, seperti bangkit dari tanah. Selamat datang di Ngembat Sewu, bisik suara perempuan tua dari belakang mereka. Mereka menoleh. Tak ada siapa-siapa. Halo para sahabat album misteri. Sebelum dilanjutkan cerita video ini, hendaknya para sahabat memberikan like dan subscribe untuk memotivasi kami membuat cerita video yang kian menarik, mencekam, mengerikan, mistis, dan misteri. Selain itu tidak lupa untuk mengklik tanda lonceng, sehingga Anda menjadi penonton pertama yang mengetahui saat kami mengupload video baru. Dan, selamat menonton. Desa Ngembat Sewu berdiri anggun dalam cahaya bulan. Rumah-rumah panggung dari kayu jati berjajar rapi. Penduduk desa, mengenakan pakaian adat warna hitam dan merah, menyambut mereka dengan senyum lebar. Panen tahun ini luar biasa. Kalian datang tepat waktu, seru seorang pria tua berjanggut putih, memperkenalkan diri dengan nama Kitanu sebagai kepala desa. Para pendatang disambut seperti tamu kehormatan. Mereka dijamu dengan makanan tradisional, nasi gurih, ayam panggang, sayur lodeh, dan minuman manis yang rasanya aneh, pahit di awal, lalu manis menyengat di akhir. Winarti merasa mual setelah meneguknya. Dinda mencatat semuanya dengan penuh semangat. Namun, Galang tetap memicingkan mata dengan sorot mencurigai. Mereka terlalu ramah. Pesta berlanjut. Ada tari-tarian, iringan gamelan, dan tabuhan kendang yang menghentak. Tapi satu hal ganjil, tidak ada anak-anak. Tak ada suara tawa kecil, tak ada bocah bermain. Anak-anak mereka di mana?
Tanya Winarti pada seorang wanita. Wanita itu diam, senyumnya perlahan memudar. Kami sudah lama tidak punya anak, jawabnya, lalu berjalan pergi. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Dinda menyarankan mereka istirahat. Kitano mempersilakan mereka menginap di rumah besar di pinggir sawah. Namun malam itu, Rama tidak bisa tidur. Di luar, ia melihat seorang gadis kecil berdiri di tepi sungai. Rambutnya panjang, wajahnya pucat. Saat Rama mendekat, gadis itu perlahan menoleh. Matanya hitam penuh, dan dari mulutnya menetes darah. Rama mundur satu langkah. Gadis kecil itu masih menatapnya dari pinggir sungai Banyu Getih. Air sungai yang gelap tampak bergolak meski angin tak berhembus. Di bawah cahaya bulan yang temaram, Rama melihat dengan jelas, dari mata dan telinga gadis itu mengalir darah tipis. "Siapa kamu?" bisik Rama, lebih kepada dirinya sendiri daripada sang anak misterius. Gadis itu mengangkat tangan, menunjuk ke arah rumah tempat mereka menginap. Mulutnya terbuka, seolah ingin mengatakan sesuatu, namun tak ada suara keluar. Tiba-tiba, tubuhnya mencelup perlahan ke dalam air sungai, seperti ditelan oleh arus yang tak terlihat. "Rama," suara Dinda membuyarkan lamunannya. Ia berdiri di ambang pintu, menggigil dalam baju tidurnya. "Kau ngapain di luar jam segini?" Rama menunjuk ke arah sungai. "Tadi ada anak kecil di sana." Dinda menatap sungai kosong. "Mana?" "Kamu ngelindur, Ram." "Gak ada siapa-siapa." Namun saat keduanya hendak masuk kembali, mereka dikejutkan oleh suara gemericik dari dalam rumah. Galang berteriak dari kamar mandi. Mereka berlari masuk. Di dalam, Galang terduduk di lantai, tubuhnya menggigil. "Winarti! Winarti!" suaranya parau. Dia ngelamun matanya. Rama dan Dinda masuk ke kamar Winarti. Gadis itu duduk di atas ranjang, memeluk lutut. Matanya membelalak ke arah dinding kosong, tak berkedip. Di pipinya mengalir air mata, dan tubuhnya gemetar seperti kedinginan. "Andre!" teriak Dinda. Andre berlari dari kamar sebelah. Ia langsung memeluk Winarti. "Sayang, ini aku." "Kamu kenapa?" Namun Winarti hanya bergumam pelan. Kata-kata tak jelas keluar dari mulutnya, seperti suara gamelan yang diputar mundur. "Dia kerasukan," bisik Galang. Rama memejamkan mata sejenak. "Bukan." Dia melihat sesuatu yang tidak bisa diproses akal manusia. Di luar, suara kentongan bertalu-talu. Tanda malam menjelang puncaknya. Warga desa berbondong-bondong keluar rumah, mengenakan jubah merah. Mereka membawa obor dan menuruni jalan menuju tepi sungai. Rama mengintip dari celah jendela. Mereka bikin upacara malam-malam. Galang mengangkat kameranya. "Gue ikut mereka." "Jangan sendirian," seru Dinda. Tapi Galang sudah keluar duluan, mengikuti kerumunan itu ke arah sungai. Di bawah cahaya obor yang bergoyang, para penduduk membentuk lingkaran di tepi sungai Banyu Getih. Kitano berdiri di tengah, memegang kendi tanah liat yang mengeluarkan asap kehitaman. Galang bersembunyi di balik semak, merekam dengan kameranya. "Wahai leluhur yang haus, wahai roh penjaga panen," ucap Kitano. "Tumbal malam ini telah datang." Suara genderang berbunyi. 2 orang warga menyeret seekor kambing hitam. Namun saat hendak disembelih, kambing itu mengembik keras, meronta,
lalu mati begitu saja. Tanpa luka, tanpa darah. Hanya tubuhnya membiru seperti kehabisan udara. Kitano memandangi binatang itu, lalu menatap langit. Tumbal ini ditolak. Tiba-tiba, air sungai bergolak. Dari dalamnya, muncul gelembung besar lalu tangan. Ya, tangan manusia. Putih pucat, seperti tubuh yang lama terendam. Perlahan, sosok wanita bermata kosong muncul dari sungai. Rambutnya panjang, menjuntai seperti alga. Mulutnya terbuka lebar, menganga hingga pipinya sobek. Dia datang, jerit salah satu warga. Galang menahan napas. Sosok itu bukan manusia. Roh itu menatap ke arah Galang. Ia mengangkat tangannya, menunjuk tepat ke tempat Galang bersembunyi. Manusia baru, darah segar, untuk perjamuan, teriak sosok itu dengan suara dua nada, seperti dua orang berbicara sekaligus. Seketika, warga berhamburan. Obor jatuh. Sungai menyembur darah ke segala arah. Galang berlari kembali ke rumah, napas memburu. Galang menjebol pintu rumah dengan panik, wajahnya pucat seperti tulang. Mereka nyembah sesuatu di sungai. Bukan manusia, aku lihat sendiri. Dia keluar dari air, teriaknya. Dinda dan Rama membantunya duduk. Nafas Galang terengah, tubuhnya gemetar. Winarti masih tak bergerak, sesekali bergumam dalam bahasa yang bukan miliknya. Andre mencoba menyadarkannya. Sayang, ini aku. Lihat aku. Lihat aku. Tiba-tiba Winarti tersentak, memegangi tenggorokannya seperti dicekik. Mulutnya terbuka, dan suara serak tua keluar. Ngembat Sewu tidak pernah mati. Siapa yang datang, tak boleh pergi. Tubuhnya lalu ambruk, tak sadarkan diri. Dia kerasukan, bisik Dinda. Kita harus pergi dari sini sebelum matahari terbit. Rama mengangguk. Kita cari jalan keluar lewat arah utara. Sungai terlalu berbahaya. Ikuti suara burung hantu, biasanya itu arah ke hutan luar. Mereka segera mengemasi barang, mengangkat Winarti yang masih lemah, dan keluar rumah. Tapi saat mereka menapaki jalan setapak desa, mereka sadar sesuatu yang mengerikan. Desa itu telah berubah. Rumah-rumah kini tampak lapuk, sebagian rubuh, seolah-olah ditinggalkan puluhan tahun lalu. Tidak ada penduduk. Tidak ada gamelan. Hanya angin dingin dan bau tanah basah. Ini bukan desa yang tadi malam, gumam Andre. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara nyanyian. Mereka mengikuti suara itu, dan sampai di halaman rumah besar yang sudah runtuh setengah. Di sana, berdiri sebuah pohon waru besar, di bawahnya tertancap batu nisan tak bertulisan. Tiba-tiba Dinda jatuh berlutut. Aku tahu ini. Aku pernah baca di catatan kiai itu. Ngembat Sewu adalah desa tumbal, bisiknya. Ratusan tahun lalu, desa ini mengadakan perjamuan terakhir untuk menghindari wabah yang membunuh seluruh desa tetangga. Mereka membuat perjanjian, mereka menukar nyawa pendatang agar desa mereka tetap subur. Galang terdiam. Jadi, mereka hidup dari kematian orang lain? Rama menoleh ke arah sungai. Mereka hidup dari darah. Dan kalau kita tidak keluar sebelum pagi, kita akan jadi bagian dari kutukan ini. Langit mulai berubah kelabu. Kabut semakin tebal. Suara gemeretak datang dari arah hutan. Mereka bergegas melewati kebun jagung kering menuju arah utara,
berharap bisa menemukan jalan keluar. Namun di persimpangan, mereka menemukan sesuatu yang menghantam logika, mayat diri mereka sendiri. 4 jasad mengambang di sungai kecil yang melintang di tengah ladang, dengan posisi menghadap langit, mata terbuka membelalak. Itu kita? Galang nyaris muntah. Rama mendekat. Tubuh-tubuh itu memang identik. Pakaian mereka sama, luka di tangan Galang ada. Wajah Dinda tercermin sempurna di jasad yang terendam itu. Kita belum mati, tapi ini peringatan, gumam Dinda. Suara langkah terdengar dari balik ladang. Para warga, yang tadi malam menyambut mereka, muncul kembali. Tapi kini tubuh mereka membusuk. Mata mereka kosong, kulit mengelupas. Mereka tak hidup dan tak mati. Saatnya perjamuan, desis Kitanu yang kini berjalan tanpa kaki, tubuhnya melayang perlahan di atas tanah. Kalian sudah menari. Sudah makan. Sudah disambut. Saatnya membayar. Mereka berlari. Winarti menggeliat dalam gendongan Andre, tersadar, berteriak ketakutan. Lari! Dia di belakang kita. Dari balik pepohonan, bayangan besar mengejar mereka. Sosok wanita sungai, dengan tubuh panjang seperti ular, melayang di udara sambil meraung. Darah! Darah baru. Tubuh baru. Dinda terpeleset. Sosok itu hampir menyentuhnya, namun Rama menariknya dan melempar keris kecil ke arah makhluk itu. Teriakan menggema, nyaring, mengoyak malam. Ke pohon waru. Itu pusat kutukannya, teriak Dinda. Mereka berlari kembali ke tempat nisan tua. Dinda berlutut, membaca mantra dari catatan kuno yang ia hafal. Tumbal dibayar dengan darah. Tapi darah lama harus diputus. Rama menghunus belati dan menggoreskan darahnya ke tanah di depan nisan. Putuskan rantainya dengan pengorbanan. Tanah bergetar. Angin menderu. Bayangan di udara menjerit, tubuhnya hancur berkeping, membubung menjadi asap hitam yang tersedot ke dalam tanah. Sinar matahari mulai menyemburat dari balik perbukitan Gunung Semeru, namun di desa Ngembat Sewu, waktu seolah berhenti. Aroma darah dan tanah basah masih menyelimuti udara. Setelah ledakan cahaya dan suara jeritan makhluk dari sungai lenyap, keheningan menggantung seperti jerat tak kasat mata. Rama jatuh terduduk di bawah pohon waru. Tangannya masih berlumur darah dari pengorbanan yang telah dilakukan. Dinda memeluknya dari samping, tubuhnya gemetar. Kita masih hidup, bisik Dinda, matanya menatap langit yang mulai cerah. Galang menatap sekeliling. Winarti duduk di pangkuan Andre, masih lemah namun tersadar. Di sekitar mereka, tak ada lagi bayangan warga atau sosok hantu. Rumah-rumah yang sebelumnya lapuk kini lenyap. Yang tersisa hanya reruntuhan dan pepohonan liar. Seperti desa itu tidak pernah ada. Aku rasa kutukannya sudah diputus, kata Rama pelan. Namun saat mereka mulai menapaki jalan menuju hutan luar, kabut mulai menyibak perlahan, dan yang mereka lihat membuat dada mereka sesak. Di batas desa, berdiri sebuah gapura batu tua bertuliskan, Ngembat Sewu, desa yang tak boleh diingat. Di bawah tulisan itu, ada ukiran yang hampir terhapus waktu. 5 sosok manusia terukir dalam relief batu, wajah-wajah yang sangat mereka kenal. Wajah mereka sendiri. Apa ini nisan? Tanya Andre nyaris tak bersuara. Tak ada jawaban. Langkah mereka makin berat saat melangkah menjauhi gapura itu. Setiap tapak seperti membawa mereka menjauh dari dunia nyata.
Namun ketika sinar matahari menembus sempurna ke tanah desa itu, semuanya runtuh seperti kabut pagi. Rumah, sungai, ladang, semua lenyap. Hanya hutan basah yang tersisa. Di kejauhan, terdengar suara motor trail. Seorang pencari kayu lokal menatap mereka dengan kaget. Sampeyan dari mana? Ini kan daerah terlarang. Lehawong hutan ini gak pernah ada desanya, Mas. Rama hanya tersenyum lelah. Kami cuma salah jalan. Satu persatu mereka kembali ke dunia nyata. Namun dalam hati mereka, sesuatu tertinggal di sana. Sebuah nama yang terus terngiang di malam hari. Ngembat Sewu. Beberapa minggu kemudian, sebuah berita kecil muncul di koran lokal. Pencari kayu temukan sisa bangunan aneh dan arca tua di tengah hutan lereng Semeru. Ada bekas sungai kering dengan bau besi menyengat. Tim arkeologi akan menelusuri jejak desa yang tidak tercatat dalam peta manapun. Dan pada malam Jumat Kliwon berikutnya, seorang pendaki tersesat. Ia menemukan sebuah jalan setapak yang membawa ke sebuah desa kecil. Di sana, para penduduk menyambutnya hangat dengan tawa dan tabuhan gamelan. Malam itu, sang pendaki ikut makan bersama dan menari. Paginya, tubuhnya ditemukan mengambang di sungai kering yang tiba-tiba dipenuhi air merah tua. Matanya membelalak. Tamat.